Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala, di kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka tafaqquh fiddin. Mudah-mudahan dari pertemuan di pagi hari ini kita bisa mengambil faidah. Sekalipun tadi sempat tertahan oleh geng motor tadi. Sebelum stadion itu ada dua kubu geng motor sepertinya. Dari arah Mekarta begitu banyak motor, ratusan motor sepertinya. Dari arah stadion motor. Jadi posisi keselip di tengah-tengah, nggak bisa jalan, nggak bisa mundur. Yang kasihan teman-teman yang Grab gitu ya, yang motor yang nggak tahu, ya mereka tertahan di situ. Ngeri sedap ya kalau dalam kondisi seperti itu. Terutama di anak muda ya. Anak muda jangan ikut-ikutan ya. Nggak boleh ikut-ikutan yang seperti itu. Belum lagi kita menyikapi kejadian-kejadian di negeri kita di beberapa hari yang lalu. Di antaranya adalah demo yang di dalamnya dikotori oleh ulah sekelompok dari anak bangsa ini yang melakukan kerusakan. Ya, yang melakukan kerusakan. Taman-taman rusak, pagar rusak, fasilitas umum rusak, bahkan ujung-ujungnya adalah dimanfaatkan untuk merusak aset-aset dari individu. Pengrusakan rumah salah seorang dewan, ya, pagar-pagar dicoret-coret, itu kan namanya pengrusakan. Kalau di dalam Islam namanya itlaf. Ya, kalau dalam Islam namanya itu adalah itlaf, atau nama lainnya adalah ihlak. Ya. Ini perbuatan yang haram dan termasuk dosa besar. Seseorang yang merusak barang milik orang lain. Seseorang yang merusak aset milik orang lain. Termasuk di dalamnya orang yang merusak fasilitas umum. Di antara fasilitas umum adalah taman, bisa masuk di dalamnya. Kemudian pagar dari gedung-gedung pemerintahan kita. Itu namanya pengrusakan, itlaf atau ihlak. Di dalam syariat kita ini diharamkan, nggak boleh, dan bahkan termasuk perbuatan dosa besar. Kenapa? Karena itu termasuk kezaliman. Di dalam Al-Quran disebutkan, innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa. Atau kama qala Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dosa itu hanyalah untuk orang-orang yang melakukan kezaliman kepada manusia. Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimunan nas. Sesungguhnya dosa itu hanyalah orang-orang atau hanyalah atas orang-orang yang melakukan kezaliman kepada manusia. Di antara bentuk kezaliman kepada manusia adalah menghancurkan, merusak barang milik orang lain. Contoh,
Seseorang yang memakai pakaian orang lain, dipakainya sampai lusuh, sampai sobek-sobek, sampai rusak, maka dia berkewajiban mengganti baju tersebut. Ya, berkewajiban mengganti baju tersebut. Termasuk kejadian yang kita lihat, fenomena yang kita lihat beberapa hari yang lalu. Ada sebagian orang yang demo merusak fasilitas umum, semisal merobohkan pagar dari sebuah gedung milik pemerintah, atau kita menyaksikan lewat pemberitaan ada gedung di Bandung yang dibakar, yang dirusak. Maka ini termasuk itlaf, maka ini termasuk ihlak, gak boleh, haram, termasuk dosa besar. Ya, termasuk dosa besar. Kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara bentuk tobatnya adalah mengganti barang tersebut. Ya, kalau dia tidak mengganti barang yang dirusaknya, apalagi itu barang negara, milik umum, fasilitas publik, ya, ini berat ancamannya. Nah, kelanjutan dari ayat yang mulia ini adalah wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Kemudian yang termasuk dosa itu adalah orang yang melampaui batas di permukaan bumi ini tanpa haqq. Maka ancamannya itu berat sekali. Allah berfirman, ulaika lahum azabun alim. Bagi mereka adalah azab yang sangat pedih. Jadi kalau ada seseorang yang merusak fasilitas umum misal, jika ada seseorang yang merusak aset negara semisal, atau ada orang yang merusak barang milik orang lain, merusak pagar tetangga misal, merusak bunga tetangga misal, merusak barang-barang milik orang lain, dia wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini urusannya adalah dengan sesama manusia. Tobatnya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dia menyelesaikan urusan dengan manusianya itu sendiri. Bagaimana caranya? Caranya menggantinya. Kalau dia tidak mau menggantinya, abai dia, setelah melakukan pengerusakan, abai, tidak menggantinya, maka dia dijerat dengan pasal. Apa pasalnya? Ulaika lahum adzabun alim. Bagi mereka itu adalah azab, siksaan yang sangat pedih di negeri akhirat. Jadi ini bukan perbuatan atau aksi yang sederhana. Pengrusakan fasilitas publik, pengrusakan atau penghancuran aset barang milik orang lain, itu ancamannya berat sekali. Kalau dia tidak bertanggung jawab dengan cara menggantinya, ulaika, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu lahum azabun alimun. Bagi mereka itu adalah azab yang sangat pedih. Dan syariat kita menetapkan bahwa kewajiban orang yang melakukan pengrusakan barang milik orang lain, dia berkewajiban menggantinya. Di antara dalilnya adalah yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah memiliki beberapa istri, kan? Di antara istri beliau yang paling pandai, yang paling ahli dalam masalah masak-memasak adalah Sofiyah. Sofiyah ini adalah salah seorang istri Nabi SAW yang pandai sekali dalam hal memasak. Paling bisa menyenangkan Nabi SAW melalui apa? Melalui masakan. Dan itu diakui oleh istri-istri yang lainnya. Termasuk diakui oleh Aisyah radhiyallahu anha. Sampai-sampai Aisyah mengatakan, aku tidak pernah melihat seorang wanita pun yang paling pandai di dalam memasak kecuali Sofiyah.
Maka para istri Nabi SAW ketika itu bersepakat. Terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran. Para istri Nabi SAW bersepakat. Untuk apa? Untuk mengirimkan makanan kepada Rasulullah SAW. Karena Sofiyah adalah istri Nabi yang paling pandai dalam memasak, maka yang memasak makanan itu adalah Sofiyah. Adalah Sofiyah setelah beliau selesai memasak. Diutuslah seorang budak wanita untuk membawakan makanan ini kepada Rasulullah SAW, dan ketika itu Rasulullah berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Berada di mana? Berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Datanglah budak ini dengan membawa semangkuk satu wadah makanan untuk Nabi SAW. Yang membukakan pintu ketika itu, yang menerima makanan ketika itu adalah Aisyah. Ya. Maka Aisyah radhiyallahu anha cemburu dibuatnya. Akan persaingan di antara istri-istri terjadi kan? Tidak hanya istri-istri di zaman kita sekarang ini, tetapi terjadi persaingan itu pada istri-istri Nabi SAW. Aisyah radhiyallahu anha tersinggung, Aisyah radhiyallahu anhu marah. Ya. Marah. Kemudian Aisyah tidak bisa menahan dirinya, tidak bisa mengendalikan emosinya. Maka dipukullah tangan budak itu. Dipukullah tangan budak itu. Sehingga menyebabkan apa? Jatuhlah mangkuk yang berisikan makanan itu. Ya. Jatuhlah mangkuk beserta makanan yang ada di dalamnya. Sehingga apa? Mangkuk tersebut pecah. Hancur. Ya, hancur. Tapi Nabi SAW ketika itu tidak menunjukkan kemarahan kepada Aisyah. Tidak. Padahal Rasulullah bisa aja marah, memarahi Aisyah radhiyallahu anha. Tidak. Ya, tidak marah Rasulullah SAW. Hanya mendiamkan Aisyah radhiyallahu anha. Sebagai apa? Sebagai peringatan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Setelah didiamkan oleh Nabi SAW, mungkin Aisyah juga merasa itu adalah sebuah kesalahan. Maka Aisyah pun bertanya kepada Nabi SAW tentang apa? Tentang kafarah, tentang penebusan kesalahannya tersebut. Karena beliau Aisyah telah menghancurkan, telah merusak mangkuk dan makanan milik siapa? Sofiyah. Ya, mangkuknya pecah. Mangkuknya apa? Pecah. Kenapa pecah? Karena tangan budak wanita itu dipukul oleh Aisyah radhiyallahu anha sehingga menyebabkan mangkuk itu jatuh dan pecah, rusak. Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, kafarah, ya, penebus kesalahan yang ia lakukan. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ina'un ka ina'in wa ta'amun ka ta'amin. Wahai Aisyah, wadah itu harus diganti dengan wadah yang semisal, yang sama. Makanan itu harus diganti dengan makanan yang semisal, yang sama. Lihat, ikhwan, bapak dan ibu yang saya muliakan. Ya. Dalam hadis yang mulia ini, atau dari hadis yang mulia ini, kita mendapatkan beberapa faidah. Ya, beberapa faidah. Faidah yang pertama, hal biasa terjadi persaingan di antara para istri. Karena sesungguhnya telah terjadi persaingan di antara istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi persaingannya persaingannya ingin meraih apa? Ingin meraih perhatian, ingin meraih cinta dan kasih sayang dari suaminya. Ini bagus persaingan seperti ini.
ingin menyenangkan, ingin membahagiakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faedah yang kedua, sekalipun sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang terbaik setelah nabinya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata apa? Mereka pun pernah marah. Semisal Aisyah radhiallahu an dipicu dengan kecemburuan, marahlah Aisyah. Ya, marahlah Aisyah. Dari sini kita bisa melihat hal biasa, hal wajar kalau terjadi di antara para maduan itu apa? Marah-marahan. Hal yang wajar. Jadi bapak kalau yang istrinya 2-3, ya hal wajar itu. Ya. Tapi lihat akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjumpai Aisyah marah dan merusak, ya, mangkuk dan makanan yang dikirimkan oleh Safiyah, Rasulullah tidak marah. Ya, Rasulullah tidak memaki-maki Aisyah radhiyallahu anha, tetapi dengan sikap yang luar biasa dari seorang suami. Lihat, jadi menghadapi Aisyah radhiyallahu anha dengan apa? Dengan mengajarkan satu akhlak kepada Aisyah, mengajarkan satu sikap bagaimana seorang laki-laki menyikapi istrinya, tidak dengan kekerasan, tetapi Rasulullah cukup hanya mendiamkan Aisyah. Kan boleh mendiamkan, boleh enggak? Kalau istri kita melakukan kesalahan, salah satu cara yang paling efektif udah diemin aja, nggak usah ditanya. Tapi kalau istri kita nanya, ya jawab. Ya jawabnya boleh sedikit ketus lah. Kan lagi memberikan pelajaran. Nah, nggak usah ditanya, diamin aja. Pah mau teh, mau. Pah mau kopi, mau. Pah mau dimasakin, mau. Udah jawabannya singkat-singkat aja. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga apa? Efektif. Membuat Aisyah tidak nyaman dibuatnya. Ya Bu ya, kalau didiamin sama suami nyaman enggak? Enggak nyaman. Seperti kita kalau didiamin sama istri, enggak nyaman. Aisyah radhiyallahu tidak merasa tidak nyaman. Ya, Aisyah radhiyallahu tidak nyaman dengan apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Aisyah menyadari bahwa apa yang dilakukannya itu adalah sebuah kesalahan. Apa yang dilakukannya itu adalah sebuah kesalahan. Maka ia pun mendekati Nabi SAW. Ya, lalu bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kafarah dari perbuatannya tersebut, tentang kafarah setelah Aisyah menghancurkan, merusak mangkuk milik Safiyah. Maka dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hukumnya. Ya, dijelaskan oleh Nabi SAW tentang hukumnya. Ternyata apa? Dalam hadis yang mulia ini, ikhwan, ibu, bapak yang saya muliakan, orang yang merusak barang milik orang lain. Semisal dalam hadis ini adalah Aisyah telah merusak barang berupa mangkuk milik Safiyah. Maka Nabi mengatakan, inaun ka inain. Satu wadah yang dirusak itu, wahai Aisyah, harus diganti dengan wadah yang sama. Ya, lalu Rasulullah SAW mengambil wadah mangkuk milik Aisyah, diambil oleh Nabi SAW. Ya, diambil oleh Nabi SAW dan itu diberikan kepada Safiyah sebagai penggantinya, sebagai pengganti dari mangkuk yang rusak tersebut. Lalu Rasul mengatakan, wa ta'amun ka ta'amin, makanan yang dirusak itu harus diganti dengan makanan yang sama. Ya, makanan yang sama. Maka kalau ini tidak dilakukan oleh seorang muslim ketika dia merusak apa? Ketika dia merusak barang milik orang lain, lalu dia acuh-acuh saja, tidak mau bertanggung jawab. Ya, sekalipun dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, suatu hari misal dia menyadarinya itu sebuah kesalahan. Ya, lalu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tobatnya itu tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia menggantikan barang tersebut. Sebelum dia menggantikan barang tersebut.
Ya. Lalu dibawa meninggal dunia, sampai dia meninggal dunia dia tidak mengganti barang yang ia rusaknya. Dia tidak meminta maaf karena dia tidak mampu mengganti barang yang dirusaknya tersebut, tidak datang kepada pemilik barang tersebut meminta maaf. Sampailah dibawa urusan ini ke negeri akhirat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum adzabun alimun." Ya, bagi mereka itu apa? Bagi mereka itu adalah azab yang sangat pedih. Ya, adab yang sangat pedih. Jadi ini bukan perkara cetek, bukan perkara remeh-temeh terkait dengan pengerusakan. Ya. Jadi pelajarannya Bapak dan Ibu yang muliakan. Kalau kita merasa merusak barang milik orang lain, ganti. Buku yang kita rusak, ganti dengan buku yang sama. Meja yang kita rusak, ganti dengan meja yang sama. Begitu juga kalau hubungan antara suami dengan istri. Kan kalau bicara harta itu tidak ada dalam Islam itu kepemilikan bersama sebuah harta itu. Tidak ada, Bu. Sehingga dalam Islam tidak mengenal harta gonogini. Kan kalau di kita, kalau perceraian antara suami dan istri, ngurusin harta gono gini. Ya, sang istri menuntut suaminya untuk memberikan harta kepadanya, misal setengah-setengah. Padahal itu harta suaminya. Ya, gak ada kepemilikan harta itu jelas dalam Islam. Harta milik istri, milik istri. Harta milik suami, milik suami. Ketika suami sudah mengalihkan kepemilikan harta, misal suami sudah memberikan rumah kepada istrinya, maka menjadi milik istri. Gak bisa diklaim lagi milik suami. Sang suami sudah memberikan hadiah kepada istrinya, sebuah pila misal, maka pila itu milik istrinya. Sang suami telah memberikan sebuah mobil kepada istrinya, maka itu milik istrinya. Setelah terjadi perceraian gak bisa diklaim, itu kan mobil aku, itu mobil pila aku, itu rumah aku, kata suami. Enggak, kan sudah dikasihkan, sudah berpindah kepemilikannya. Maka ketika misal qadarullah ada ketidakcocokan sehingga tidak berlanjut ya hubungan suami istri, maka sang istri berhak untuk membawa hartanya, pilanya yang dikasihkan suaminya dulu, rumahnya atau kendaraannya. Jadi dalam Islam kepemilikan harta itu jelas. Kalau misal HP milik istrinya tuh, milik istrinya, rusak sebab apa? Sebab suaminya misal. Rusak sebab suaminya, ditaruhnya di pinggir. Keteledoran suaminya, HP istrinya ditaruh di pinggir oleh suaminya, jatuhlah, hancurlah, pecahlah. Maka sang suami berkewajiban untuk mengganti. Kecuali kalau dihalalkan oleh istrinya, nggak apa-apa ya, nggak diganti, nggak apa-apa, halal kok. Tapi kalau istrinya tidak menghalalkan, maka kewajiban suami untuk menggantinya. Dan istrinya nggak boleh menuntut yang lebih. Pak, ini kan gara-gara apa nih, HP ku hancur. HP-nya mereknya merek A. Maka sang istri ganti ya dengan mereknya yang lebih baik. Nggak boleh, itu berlebihan. Jadi barang yang dirusak ya wajib diganti dengan barang yang apa? Dengan barang yang sama. Kecuali kalau barang yang sama itu tidak ditemukan lagi di pasaran. Misal HP ibu, HP jadul, Nokia yang lama misal, hancur sama suaminya. Cari lagi Nokia yang sama, nemu enggak? Enggak nemu. Kecuali kalau kasus seperti itu tidak ada barang yang sama, maka mungkin dari sisi value-nya, dari sisi rupiahnya akan lebih murah ya. Dari hadis yang mulia ini kita mengetahui bahwa kewajiban orang yang merusak barang milik orang lain adalah dia wajib mengganti dengan barang yang sama, ya, dengan barang yang sama. Tetapi Bapak dan Ibu yang saya muliakan, ya,
tidak semua barang yang dirusak oleh seseorang dia wajib mengganti barang tersebut. Tidak semua. Ini penting saya sampaikan, sehingga saya menyisihkan waktu untuk membahas ini. Apa? Merespon kejadian beberapa hari yang lalu, di antaranya adalah masa yang begitu liar, tidak terkendali. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya dan tidak bisa dikendalikan oleh pengaman negeri ini, sehingga liar, membabi buta. Dirusaklah banyak begitu aset, dirusaklah banyak begitu barang. Ini perbuatan dosa besar, bukan dosa kecil. Merusak barang milik orang lain itu termasuk dosa besar. Kenapa? Karena kezaliman. Nah, kezaliman, ya. Tidak semua barang yang dirusak oleh seseorang dia wajib menggantinya. Ada hal-hal tertentu di mana pengrusakan itu tidak dituntut untuk dikenakan dhaman, ganti rugi. Enggak. Di antaranya nih, mencelakai orang yang menyakiti tetapi dalam keadaan darurat. Ya. Mencelakai orang yang menyakiti dalam kondisi darurat. Maka berlaku dalam kasus yang seperti ini sebuah kaidah, wa man atlafahu daf'an lima dharrahi fala dhamana alaihi. Ada satu kaidah dalam syariah kita adalah, dan barang siapa yang merusaknya untuk menghindari bahaya yang mengancamnya, maka tidak wajib menggantinya. Contoh, ada seseorang yang diserang. Ya, ada seseorang yang diserang, di mana orang yang menyerang ini menginginkan harta yang ada pada dirinya. Ya, menginginkan harta yang ada pada dirinya. Misal ada seorang ibu-ibu, di lehernya ada kalungnya, di jari jemarinya 5 cincin ditempel semua, 5-5-nya ada cincinnya, kiri dan kanan. Ada nggak yang begitu? Hah? Banyak ya. Ya, gelangnya juga dipakai, jamnya juga dari emas dipakai. Ya, di kakinya juga ada gelangnya juga. Maka ada orang yang tertarik dengan emasnya tersebut. Diseranglah ibu-ibu ini, diseranglah wanita ini yang mengenakan emas sebegitu banyak. Diserang. Ya, serang ya. Diserang. Karena ingin diambil hartanya. Maka sang ibu ini, dia tidak bisa menyelamatkan diri kecuali dia harus melawan orang tersebut. Harus melawan pembegal tersebut. Harus melawan orang yang apa? Yang mau mengambil emasnya. Dan tidak ada cara yang lain dalam memperjuangkan hartanya kecuali dia harus membunuh orang yang menyerangnya. Maka boleh. Ya, maka diperbolehkan untuk membunuhnya. Ya, maka diperbolehkan untuk membunuhnya. Jadi tidak semua orang yang merusak barang milik orang lain harus digantinya. Seperti kasus ini. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu membawakan satu hadis, ya, dan dia menceritakan bahwa ada seseorang yang datang kepada Nabi SAW, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Ya. Setelah bertemu dengan Rasulullah, laki-laki ini mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhdha mali." Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau? Bagaimana pandangan engkau jika ada seseorang yang ingin mengambil hartaku secara paksa? Jadi Rasulullah ditanya oleh seorang laki-laki tentang apa? Tentang kasus jika ada seseorang yang mengambil hartaku dengan paksa. Bagaimana ya Rasulullah? Menurut pendapat engkau. Maka kata Nabi SAW, "Fala tu'tihi malaka."
Jangan pernah engkau berikan hartamu, kata Nabi. Jangan pernah engkau mau memberikan harta tersebut. Artinya apa? Harus dipertahankan. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, sekecil apapun, sesederhana apapun harta yang kita miliki harus dipertahankan. Harus dipertahankan. Sehingga dari sini, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kita bisa mendapatkan pelajaran. Jangan secara mudah kita mengeluarkan harta kita. Ketika kita akan mengambil uang dari saku kita, harus difikirkan secara matang digunakan untuk apa uang ini. Karena itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu-ibu kalau belanja itu dipikirkan matang-matang. Ya, itu apa namanya, sarung bantal di lemari udah ada 10 paket. Ketika ke pasar ada model baru, ibu-ibu pengen beli lagi. Ya, harus pikirkan. Harus dipikirkan. Sampai Nabi SAW ketika ditanya oleh seseorang, ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau jika ada seseorang yang datang kepadaku kemudian mengambil paksa hartaku, bagaimana menurut engkau? Karena Nabi, fala tu'tihi malaka. Jangan pernah engkau mau memberikan hartamu itu. Harus mempertahankan harta kita. Ya. Qala, laki-laki itu bertanya kembali, ara'aita in qatalani? Ya Rasulullah, bagaimana kalau orang itu berusaha untuk membunuhku? Qala, Rasul mengatakan, ara'aita, qala, maka Nabi SAW mengatakan, qatilhu, kata Nabi SAW. Ketika laki-laki bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau jika dia ingin membunuhku, jika dia menyerangku, dia ingin membunuhku? Kata Nabi, kata Nabi, qatilhu. Serang dia, bunuh dia. Qala ara'aita in qatalani? Wahai Rasulullah, kalau dalam pertempuran tersebut aku yang terbunuh, wahai Rasulullah, bagaimana? Ya. Qala, maka Rasul mengatakan, fa anta syahidun. Engkau termasuk orang yang syahid. Jadi Bu, kalau ada orang yang memaksa kepada ibu meminta harta tanpa hak dengan cara yang batil, pertahankan harta ibu. Seperti tadi, ada seorang ibu-ibu yang mengenakan apa? Yang mengatakan apa? Yang mengenakan emas. Lalu ada orang yang datang untuk mengambil emas tersebut. Ibu bertahan. Sekalipun enggak bisa karate, enggak bisa bela diri, sebisa mungkin. Kalau dia menyerang ibu, lawan. Bertempurlah dengannya. Kenapa? Kalau ibu terbunuh pun, kata Nabi SAW, ketika ditanya oleh laki-laki, ara'aita in qatalani, ya Rasulullah, bagaimana kalau aku terbunuh, kalau dia membunuhku ya Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, fa anta syahidun, engkau termasuk orang yang syahid. Qala, laki-laki itu berkata kembali, bertanya kembali, ara'aita in qataltuhu, ya Rasulullah, kalau dalam pertempuran itu, kalau dalam perkelahian tersebut, aku yang bisa membunuh orang tersebut, bagaimana ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Huwa finnari, yang dibunuh itu di dalam neraka. Jadi tidak ada kata takut dalam jiwa seorang muslim ketika mempertahankan hartanya. Ya, kalau misal di pertengahan jalan seseorang dicegat, mau dibegal motornya, apa yang dilakukan? Bu, kalau misal di pertengahan jalan nih Ibu, mau diambil motornya, apa yang Ibu lakukan? Kasih enggak? Kasih enggak, Bu? Mendingan lari, Ustadz menyelamatkan diri. Dalam hadis yang mulia ini kita diajarkan bagaimana kita mempertahankan harta kita yang telah Allah berikan kepada kita. Jangan lari, Bu. Lawan. Jadilah ibu yang bisa ditakuti oleh perampok itu. Bisa nggak Bu kira-kira? Jangan berpikiran, udah kasih aja nanti minta lagi kepada suami. Jangan, lawan. Ini laki-laki. Kalau di pertengahan jalan, kalau tadi seperti tadi berangkat pagi itu resikonya tinggi di jalan itu. Kayak seperti tadi ketemu dengan apa? Geng motor. Ya. Yang mau bertempur, yang mau perang.
Posisinya di tengah-tengah, nggak bisa mundur, nggak bisa maju. Kan hati juga deg-degan kan. Tapi seorang muslim diajarkan oleh Nabi SAW harus berani mempertahankan hartanya. Jadi bapak atau ibu ketika di jalan malam atau siang atau pagi, ketika membawa harta, semisal kendaraan, mau diambil paksa kendaraan kita itu, lawan. Jangan takut mati, jangan takut diserang, lawan. Kalau dia dibunuh oleh kita, tidak termasuk dosa. Tidak dikenakan had. Kalau yang terbunuh adalah dirinya, maka dia syahid. Maka dia syahid. Ya. Jadi tidak semua barang yang dirusak oleh seseorang dia wajib menggantinya. Dalam kasus seperti ini dia menyakiti orang lain. Ya, dalam rangka membela diri dalam keadaan darurat kan, maka tidak dituntut untuk membayar dengan jiwa lagi. Ya. Yang kedua, kondisi tertentu ketika seseorang merusak barang milik orang lain tetapi dia tidak berkewajiban untuk mengganti barang tersebut adalah kalau penggunaan barang tersebut seizin pemiliknya. Ibu diizinkan oleh tetangga menggunakan sapu misal. Ketika sama ibu digunakan sapu tersebut, sapunya milik tetangga, tapi sudah diizinkan untuk pakai. Silahkan bu kalau mau pakai sapu ini. Dipakailah. Ternyata ketika dipakai nyapu jalan, patah sapu tersebut. Apakah ibu berkewajiban menggantinya? Tidak berkewajiban menggantinya. Jadi sekalipun tetangga ibu misal agak cerewet, ibu, kenapa sapuku patah nih, dirusak? Aku tidak ridho. Ganti ibu, maka ibu boleh tidak menggantinya sekalipun tetangganya monyong sama ibu. Itu ya. Kenapa? Karena tetangga ibu sudah mengizinkan mengenakan sapu tersebut. Ya, sapu tersebut. Tetapi kalau sapu itu digunakan untuk nyapu batu misal, itu mah kecerobohan ibu. Maka ibu wajib menggantinya. Ya. Tahu itu batunya apa namanya besar, berat, sama ibu disapu, disodok-sodok pakai sapu tersebut, patahlah sapu tersebut, rusaklah sapu tersebut. Ketika tetangga meminta ganti, ganti enggak? Ganti. Kenapa? Karena kecerobohan ibu, pemanfaatan sapu tersebut bukan pada tempatnya. Jadi kasus yang kedua, seorang yang merusak barang milik orang lain tetapi ketika akan menggunakannya sudah mendapatkan izin, tidak berkewajiban untuk apa? Untuk menggantinya. Contoh ya, ibu bertamu ke tetangga ibu, sudah lama nggak bertamu, ya. Disodorkanlah banyak sekali kue, macam-macam kuenya. Maka kata tetangga itu, silahkan bu, dimakan kuenya. Ibu habiskan semeja tuh, misalnya. Tapi sudah diizinkan. Berarti kan dia sudah menghabiskan. Apakah berkewajiban untuk menggantinya? Tidak. Ibu, ini kue saya habis, ganti ya? Ah, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Yang ketiga, kondisi seseorang yang sudah melakukan pengrusakan sebuah barang tetapi dia tidak dituntut untuk menggantinya dan dia tidak terkena dengan pasal ulaika lahum adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih, tidak, yaitu penggunaan tersebut secara syar'i diizinkan. Penggunaan barang tersebut secara syar'i diizinkan. Jadi orang tersebut secara syar'i diperbolehkan untuk menggunakan barang tersebut sekalipun sampai rusak. Ya. Contoh, di antara alat-alat yang boleh dirusak secara syar'i adalah alat-alat musik. Misal Bapak bertamu nih, Bapak ya. Bertamu ke seseorang. Maka di rumahnya itu mendapatkan apa? Mendapatkan alat musik. Sama bapak ini diambil alat musik ini, lalu dihancurkan. Marahlah pemilik rumah tersebut. Pak, kenapa alat musik saya dihancurkan? Maka bapak berdalih, ini termasuk alat yang boleh dirusak secara syar'i.
maka orang itu meminta apa? Meminta gantinya. Ganti, Anda sudah merusaknya. Maka secara syar'i tidak berkewajiban untuk menggantinya. Ya, mengganti. Kenapa? Karena alat musik itu melalaikan seseorang untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak ada kewajiban baginya untuk mengganti barang yang dirusaknya. Kenapa? Karena hal itu diizinkan oleh syariat. Ya. Yang ke berapa? Hah? Yang keempat ya. Yang keempat. Barang yang rusak tersebut berada pada orang yang amin. Orang yang amin itu adalah orang yang diizinkan memegang sebuah harta secara syar'i. Jadi orang yang secara syar'i dibolehkan untuk memegang harta tersebut. Contoh, seseorang yang apa? Yang diizinkan menggunakan sebuah barang, contoh misal mobil. Karena dia sudah menyewanya. Ibu menyewa mobil. Ya, untuk pergi ke puncak misal. Secara syar'i ibu diperbolehkan untuk apa? Untuk menggunakan barang tersebut. Ya. Kenapa? Karena sudah disewa. Ketika ibu menyewa mobil tersebut, dibawalah ke puncak. Terjadi kerusakan pada mobil itu. Apakah ibu berkewajiban menggantinya? Apakah ibu berkewajiban untuk memperbaikinya? Coba jawab. Ini kan suka terjadi di kesalahan kita. Maka tidak berkewajiban untuk apa? Untuk memperbaikinya. Kalau bukan kesalahan atau kelalaian dirinya. Kenapa? Karena secara syar'i ibu sudah diizinkan untuk menggunakan barang tersebut karena sudah disewa. Ketika dipakai, rusaklah mobil tersebut, maka ibu tidak berkewajiban menggantinya secara syar'i. Sekalipun orang yang menyewakan kepada ibu kekeh memaksa untuk mengganti kerusakan mobil tersebut, tidak berhak ibu menggantinya. Kenapa? Karena secara syar'i sudah diizinkan untuk apa? Oleh pemiliknya untuk menggunakan mobil tersebut karena sewa. Kalau terjadi kerusakan pada mobil tersebut,